Saudari-saudaraku yang terkasih, cara pandang orang terhadap dosa adalah ketika seseorang melakukan tindakan yang melawan kehendak Allah. Dalam 10 perintah Allah misalnya ya, jangan membunuh, maka kalau membunuh dosa. Hormatilah ibu bapamu, maka kalau kita ini durhaka ya, melupakan orang tua itu dosa. Nah, di situ dosa merupakan tindakan aktif di mana orang secara sadar tahu dan mau melakukan kejahatan. Maka orang baik itu adalah orang yang sebaliknya secara sadar tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Tapi justru dengan sadar melakukan yang baik. Nah, pandangan ini pandangan umum yang jelas tidak keliru. Namun Injil hari ini memberi kita perspektif yang lebih mendasar tentang dosa itu. Kalau kita pikir-pikir ya, dalam bacaan Injil tadi, apa kelirunya orang kaya dalam kisah Lazarus itu? Sehingga dia tidak selamat setelah akhir hidupnya. Akhir hidupnya menderita. Orang kaya itu katakanlah hartanya kan halal begitu ya. Dia juga tidak jahat pada orang kan. Dia tidak mengusir Lazarus di depan rumahnya. Tidak juga melukai Lazarus, tidak. Bahkan ngata-ngatain Lazarus pun tidak. Nah, jadi apa salahnya ini? Sampai menderita di api neraka itu kan diceritakan begitu. Yang salah di situ adalah bahwa si kaya itu tidak berbuat apa-apa. Dan tidak peduli kepada sesama yang menderita di dekatnya. Meskipun dia mampu. Dia lalai. Dan itu dosa. Karena membiarkan penderitaan orang lain. Dia membiarkan penderitaan dan tragedi itu terus terjadi di depannya. Sementara dia sebetulnya bisa menolong. Bisa berbuat sesuatu. Tapi memilih tidak berbuat apa-apa. Injil hari ini berbicara tentang aspek kedosaan. Bukan karena orang itu melakukan sesuatu secara aktif perbuatan jahat. Tapi karena dia melalaikan perbuatan baik. Lalai itu juga dosa, saudari-saudara. Ya, setiap kali kita doa saya mengaku itu kan begitu. Saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Lalai itu dosa. Lalai tidak berbuat sesuatu kebaikan meski kita bisa. Sehingga orang itu celaka begitu. Kita membiarkan dia jatuh, membiarkan dia celaka. Saya itu pernah merasa bersalah. Karena suatu malam ketika diminta perminyakan orang sakit, saya kebetulan malam itu misa di lingkungan dan selesai memang agak malam. Lalu keluarganya mungkin sungkan begitu, maka bilang, Romo besok aja deh nggak apa-apa, besok pagi aja. Dan saya mengiyakan tanpa perlawanan. Besoknya jam 8 mau ke sana, jam 7 sudah duluan. Saya terlambat. Padahal hanya Romo yang bisa memberi sakramen perminyakan itu. Yang lain nggak bisa, hanya Romo. Dan saya tidak segera ke sana malam itu meski saya sebetulnya ya bisa kalau saya mau. Lalu saya merasa, saya merasa berdosa. Itu kelalaian.
Atau seorang teman juga bercerita ya mirip seperti itu. Romo, saya menyesal karena semasa mama hidup saya tidak banyak ajak omong berkomunikasi. Saya anak semata wayang yang begitu sibuk dan tidak merawat serta menemani mama dengan baik. Meski saya ada di rumah, setiap hari ketemu mama. Begitu mama berpulang kepada Bapa, semua sudah terlambat. Yang tersisa adalah rasa sesal. Saudari-saudara terkasih, Injil sekali lagi ya, tidak mengecam orang kaya karena kekayaannya, bukan. Tapi apa yang tidak dia lakukan dengan apa yang dia miliki, dengan kekayaannya. Yaitu melakukan kebaikan dengan berbagi berkat, berbagi rahmat. Orang kaya dalam Injil menikmati rahmat Allah untuk dirinya sendiri dan tidak peduli pada nasib dan hidup Lazarus yang sungguh membutuhkan uluran tangan di depan pintu rumahnya. Jadi seolah-olah ada pembatas, seolah-olah ada jurang, ada tembok yang besar antara si kaya dan Lazarus. Memang tipikal rumah di kota sekarang itu ya, makin bagus rumahnya, makin ada jarak gitu, antara bangunan rumah dan gerbang rumah itu. Gerbangnya pun tinggi menjulang. Beda di desa itu kadang nggak ada gerbang. Bahkan rumah ya nggak ada pagernya, paling cuma tanaman begitu. Dalam Injil simbolnya jelas sekali. Ungu itu lambang seorang raja. Lambang kekuasaan, kain halus, lambang kekayaan. Lazarus berbaring di depan pintu rumah dan berselimutkan kulitnya yang penuh borok. Ada jurang pemisah antara si kaya dan Lazarus yang sebetulnya dibuat sendiri oleh si kaya ini. Yaitu apa? Ketidakpedulian. Lazarus itu enggak jauh, terlihat tapi enggak nampak. Lazarus menderita, diketahui tapi tidak berarti apapun bagi si kaya. Dan kelak dalam kehidupan setelah mati, dikatakan dalam Injil oleh Bapak Abraham itu, ada jarak juga. Ada jurang yang memisahkan mereka. Kebalikannya. Ada jurang yang membuat kami nggak bisa ke sana dan kamu nggak bisa ke sini. Karena dalam hidup engkau memisahkan diri dengan orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi, si kaya tidak berbuat jahat kepada Lazarus. Tapi tidak juga berbuat baik. Dan memang tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita mampu dan tidak melakukan apa-apa, ketika orang menangis dan menjerit karena kelaparan, itu adalah dosa. Tidak ada kepekaan untuk melihat kehadiran Lazarus sebagai kesempatan menyalurkan rahmat Allah yang besar dalam hidup kita. Kita diberi Allah dengan cuma-cuma. Ya hidup kan ya, dalam tanda kutip cuma-cuma. Hidup kita ya, bernafas, fisik kita ini ya cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Maka berikanlah juga kepada Allah dan sesama dengan cuma-cuma. Kita ingat Yesus juga bersabda, karena apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan bagi Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, perbuatan baik itu ternyata untuk orang Kristiani mesti diusahakan. Kata Paulus tuh, mesti diperjuangkan, mesti diraih. Perbuatan baik itu harus diusahakan. Tidak bisa menunggu, tidak bisa diam saja. Merasa sudah baik karena tidak berbuat jahat bukanlah hidup seorang Kristiani yang sejati. Hidup Kristiani adalah tidak pernah lelah berusaha berbuat baik. Walaupun kadang kita malah disakiti, dikecewakan, tapi tidak pernah lelah berbuat baik. Mencari jalan-jalan baru untuk kebaikan bersama. Karena kita
telah lebih dulu merasakan Tuhan yang telah begitu baik dan mencintai kita. Amin.